Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Mikel Arteta saat ini berstatus sebagai manajer Arsenal. Meski begitu, Rio Ferdinand mengklaim kalau Arteta bersedia pindah ke Manchester United andai diberi kesempatan itu. Manchester United pastinya akan melakukan evaluasi terkait kinerja dari Erik ten Hag pada akhir musim nanti. Ferdinand mengklaim Arteta bersedia meninggalkan Arsenal apabila setan merah menghubunginya untuk menggantikan Erik ten Hag. Erik ten Hag sekarang punya tugas berat untuk membawa Manchester United finish di posisi 4 besar pada akhir musim 2023-2024 nanti. Kalau sampai gagal, Rio Ferdinand meyakini kalau setan merah tidak akan ragu untuk mencopot Erik ten Hag. Sekarang tekanan yang dihadapi oleh Erik ten Hag sangat besar. Gagal 4 besar bisa menjadi bencana buat pelatih asal Belanda tersebut. Itu tergantung bagaimana jika dia berlari mendekat dan mereka melihat peningkatan performa dan peningkatan lingkungan di tempat latihan, kata Rio Ferdinand. Tetapi jika mereka tidak menyelesaikan musim dengan baik dan kalah dalam beberapa pertandingan, dan sepertinya ruang ganti bukanlah tempat yang harmonis. Dan satu hal yang saya ingin katakan adalah menurut saya, Sir Jim Ratcliffe dan timnya tidak segan-segan mengambil keputusan. Erik ten Hag tidak bisa berdalih lagi soal performa Anthony di Manchester United. Sang manajer mau tidak mau harus mengakui performa Anthony merosot dan menaruhnya di bangku cadangan. Ada alasan mengapa Erik ten Hag terus mempercayai Anthony. Mereka sudah bekerja sama untuk waktu yang lama. Sebelum sama-sama membela Panji Setan Merah, mereka pernah meraih hal-hal indah ketika masih di Ajax Amsterdam. Namun pada 10 laga terakhir Erik ten Hag bisa jadi sudah berdamai dengan kemerosotan performa Anthony. Sang manajer tidak pernah memainkan Anthony selama 90 menit penuh. Bahkan pada 3 laga terakhir yang dia mainkan, Anthony selalu memulai laga dari bangku cadangan. Saat MU kalah dari Fulham akhir pekan lalu, Anthony dimainkan pada menit 90+9. Selain performa yang tidak kunjung membaik, ada alasan mengapa Erik ten Hag bernamai dengan kemerosotan Anthony. Sang manajer kiri punya banyak opsi untuk posisi winger kanan yang selama ini ditempati Anthony. Manchester United dikabarkan akan mendengar tawaran untuk Anthony musim panas ini saat karir pemain sayap asal Brazil tersebut di Old Trafford semakin menyedihkan. Pelatih Erik ten Hag saat melawan Fulham lebih memilih pemain muda Omari Persson untuk menjadi starter dalam pertandingan melawan Fulham. Pemain asal Brazil kini telah tampil dalam 20 pertandingan Premier League musim ini tanpa menyumbangkan 1 gol dan 1 assist pun untuk timnya. Dengan pemilik baru Ineos yang sedang mengamati biaya dan efektivitas skuad Manchester United setelah investasi Sir Jim Ratcliffe senilai 1,3 miliar pound sterling, statistiknya menjadi suram. Setelah kekalahan Fulham, Erik ten Hag berterus terang dalam penjelasannya mengenai alasannya memainkan Garnacho, Persson, dan Amad Diallo sebelum menurunkan Anthony. Manchester United tinggal mempunyai 1 kesempatan meraih trofi musim ini. Kalau bisa menjuarai Piala FA, moral setan merah dinilai akan terangkat. Saat ini MU sudah sampai di babak kelima Piala FA. Tim asuhan Erik ten Hag akan melawan Nottingham Forest di Stadion City Ground pada hari Kamis 29 Februari 2024. Mantan pemain MU Gary Bailey yang mengungkapkan betapa pentingnya raihan trofi untuk mengangkat moral MU. Di Liga Champions dan di Liga Inggris musim ini MU tampil naik turun. MU tersingkir di fase grup Liga Champions dengan status sebagai juru kunci. Sementara di Liga Inggris MU masih tertahan di posisi ke-6 dengan raihan 44 poin. Bailey mengingatkan pentingnya meraih trofi sekaligus untuk lolos ke kompetisi Eropa buat MU. Pada musim lalu, Manchester United sampai di final Piala FA
tapi akhirnya kalah dari Manchester City. Manchester United dikabarkan akan menjual Anthony setelah gagal total selama 2 musim di Old Trafford. MU bahkan siap rugi gila-gilaan demi menjual Anthony. Dikutip dari Daily Mail, manajemen MU siap mendengarkan tawaran klub lain yang tertarik membeli Anthony. Bahkan MU siap menjual winger 24 tahun itu dengan setengah harga dari nilai beli sebesar 86 juta pound sterling. Pelatih MU Erik ten Hag sempat meyakini Anthony bisa tampil lebih baik lagi, namun mantan pemain Sao Paulo tersebut disebut ten Hag mengalami gangguan psikologi sejak kasus tuduhan penganiayaan muncul pada September tahun lalu. Menjual Anthony tidak akan mengganggu kondisi skuad Manchester United. Pasalnya MU masih punya Alejandro Garnacho, Amad Diallo, dan Omari Forson untuk mengisi posisi sayap kanan. Performa Jadon Sancho bersama Borussia Dortmund tidak kunjung memenuhi ekspektasi. Bahkan media asal Jerman Der Westen memberi label pemain terburuk untuk sang winger. Ada optimisme yang tinggi Jadon Sancho akan bangkit lagi di Borussia Dortmund. Apalagi pemain jebolan Akademi Manchester City itu tampil apik pada laga perdananya dan bikin assist untuk gol Marco Reus. Akhir pekan lalu Sancho dimainkan saat Dortmund menjamu Hoffenheim. Pada pekan ke-23 Bundesliga, Sancho bermain selama 73 menit. Tidak memberi dampak besar dan Dortmund kalah dengan skor 2-3. Fans berharap pemain berusia 23 tahun itu akhirnya bisa mencetak gol pertamanya. Tapi mereka kecewa sekali bintang Dortmund itu kembali menunjukkan performa buruk melawan Hoffenheim dan mungkin menjadi pemain terburuk di lapangan, tulis Der Westen. Jean-Claire Todibo baru-baru ini telah mengakui bahwa dia terbuka untuk kembali ke Barcelona musim panas ini, meskipun ada ketertarikan dari Manchester United. Todibo telah berkembang menjadi salah satu bek tengah muda yang paling dicari di Eropa dengan Manchester United dan Tottenham Hotspur. Di antara para peminat jasanya, Man United telah banyak dikaitkan dengan Todibo belakangan ini, karena pemilik OGC Nice Jim Ratcliffe telah membeli 25% saham di klub Old Trafford tersebut. Meskipun rumor yang beredar mengenai ketertarikan Setan Merah berbicara kepada Kanal Plus setelah timnya bermain imbang 0-0 dengan Clermont Foot, Todibo tampaknya membuka pintu untuk kembali ke Barcelona daripada pindah ke Premier League. Pemain pinjaman Manchester United Jadon Sancho dicap sebagai pemain terburuk di lapangan oleh media Jerman setelah penampilannya dalam kekalahan Borussia Dortmund di Bundesliga baru-baru ini. Kendati mencatatkan 2 assist dalam 2 pertandingan pertamanya, Sancho gagal mencatatkan kontribusi gol sejak saat itu dan kini dikritik karena penampilannya. Mengenai penampilan Sancho, media Jerman Der Westen menulis, Dortmund sangat senang ketika Sancho didatangkan kembali selama periode transfer musim dingin lalu. Anak yang hilang akhirnya kembali. Namun mereka kembali dibuat kecewa. Bintang Dortmund itu kembali tampil mengecewakan saat melawan Hoffenheim dan mungkin menjadi pemain terburuk di lapangan, ujarnya. Sir Jim Ratcliffe menyuarakan ambisinya sebagai salah satu pemilik baru Manchester United. Dia mengatakan bahwa MU akan mencoba menyalip Manchester City di era baru bersamanya. Pekan lalu MU kalah mengecewakan ketika bermain di kandang sendiri Old Trafford. Mereka keok 1-2 dari Fulham, tim yang sudah seharusnya bisa ditundukkan dengan mudah. Kekalahan MU itu pun dibahas oleh pakar Premier League Paul Merson. Dia melihat performa tim sangat buruk. Bagaimana bisa bermimpi menyalip Manchester City? Sejujurnya permainan mereka sangat-sangat buruk. Sir Jim Ratcliffe pasti menonton pertandingan ini dan berpikir bahwa dia telah mengeluarkan banyak uang. Pada level tim jauh tertinggal, ujar Merson. Pemain-pemain mereka juga kurang. Mereka ketinggalan sangat jauh dari level top. Saya tidak tahu bagaimana cara bakal mengejar. Dia berkata bahwa MU ingin menyalip Man City. Wah, coba mundur sedikit. Coba kejar beberapa tim lain terlebih dahulu, tandasnya. Manchester United diyakini tidak akan bisa menjuarai Liga Champions dalam waktu dekat. Oleh karena itu mengejar 4 besar Premier League seperti sia-sia. MU harus meningkatkan level tim terlebih dahulu.
Situasi MU juga diamati oleh analis Premier League, Paul Merson. Dia bicara setelah kekalahan memalukan MU pekan lalu, main di Old Trafford, Setan Merah justru keok 1-2 dari Fulham. Hasil ini sangat mengecewakan. Kekalahan di kandang sendiri dari tim mediocre selevel Fulham jadi tamparan keras untuk skuad Manchester United. Bagaimana bisa mereka merasa bisa masuk 4 besar? Bahkan apa gunanya masuk 4 besar? Mereka tidak akan menjuarai Liga Champions. Jadi buat apa masuk 4 besar, kata Paul Merson.